Bandung. Kota yang dijuluki kota kembang ini menyimpan banyak keindahan alam dan juga tempat-tempat yang penuh akan pesona. Namun di balik itu, banyak sekali jejak sejarah dari berbagai tempat yang menjadi saksi berkembangnya kota Bandung hingga sekarang. Beragam kegiatan kesenian yang bersifat dinamis dan berkembang juga menjadi salah satu dari identitas kota ini. Jalan Asia Afrika. Nama yang menggambarkan hubungan erat antara Asia dan Afrika telah menjadi saksi bagi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Di tengah jalan yang ramai ini berdirilah Gedung Merdeka, bangunan yang menjadi saksi bisu dari Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Disinilah pemimpin dari berbagai negara berkumpul memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan. Gedung Merdeka bukan hanya sebuah bangunan, tapi monumen hidup yang mengingatkan kita akan semangat perjuangan dan solidaritas. Hari ini, Jalan Asia Afrika tetap ramai, dipenuhi oleh penduduk lokal dan wisatawan. Namun, di balik kesibukan ini, jejak sejarah masih terasa kuat. Gedung Merdeka dengan arsitektur yang megah berdiri sebagai pengingat bahwa persatuan dan kerjasama adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Bandung menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 negara. Gedung Pakuan berperan penting sebagai salah satu tempat pertemuan dari para delegasi. Disinilah para pemimpin dunia berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Kini Gedung Pakuan menjadi kediaman resmi Gubernur Jawa Barat. Gedung ini masih mempertahankan keindahan arsitekturnya, sambil menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan pemerintahan di Jawa Barat. Berbagai acara resmi dan pertemuan penting seringkali diadakan di sini, menjadikannya sebagai salah satu bangunan paling penting di kota Bandung. Gedung Pakuan adalah simbol dari perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan kemandirian. Dari Gedung Pakuan yang megah, kita melanjutkan perjalanan menuju Jalan Braga. Jalan bersejarah ini tidak hanya menjadi penjaga sejarah kota Bandung, tetapi juga sebagai pusat kreativitas dan kehidupan seni. Jalan Braga yang dikenal dengan bangunan-bangunan tua dan kafe-kafe yang bersejarah adalah jantung kehidupan sosial dan budaya di Bandung sejak masa kolonial Belanda. Di antara arsitektur yang anggun, kita juga menemukan kafe-kafe serta pameran-pameran seni yang menampilkan karakter atau tokoh-tokoh unik berupa wayang golek. Selain wayang, di Jalan Braga juga banyak karya-karya seni yang dipamerkan di pinggiran jalan dengan kreativitas-kreativitas yang disalurkan oleh seniman-seniman tertentu. Galeri-galeri seni dan studio seniman menjadi tempat bagi karya-karya inspiratif untuk berkembang, menciptakan iklim kreatif yang unik di tengah-tengah kesibukan kota. Salah satu lokasi yang berada di pinggiran jalan menarik sudut mata ini adalah salah satu rumah seni yang bernamakan Rumah Seni Ropih. Ini sebenarnya untuk resmi tahun berdirinya tahun 2010 untuk nama Rumah Seni Ropih, tapi sebelumnya itu almarhum Abah Ropi itu udah berdiri tahun 2000.
Peresmian nama rumah seni Ropinya aja. Oh gitu. Namanya Bunga Art Gallery. Art Gallery. Ya, tapi berganti nama menjadi Rumah Seni Ropi pada tahun 2010. Bangun Rumah Seni Ropi karena memang dari pelukis atau pengurusnya memang hampir semua keluarga. Jadi menamakan Rumah Seni Ropi itu adalah rumah bagi anak-anak cucunya Abah Ropi yang melakukan aktivitas berkarya. Sebenarnya karena ini mendominasi karya keluarga, jadi sebenarnya lebih ke ketika saya atau papa saya membuat karya itu sebenarnya lebih langsung diapresiasi aja, langsung disimpan di galeri. Braga sebenarnya dari dulu, dari zaman Belanda ini udah rame. Zaman Belanda udah rame. Cuman sepi itu waktu Krismo dan perpindahan antara pengurusan Belanda sama diambil oleh Indonesia. Jadi waktu itu tuh udah rame, diduduki sama asing untuk liburan, untuk shopping, ya untuk makan malam atau apapun di sini waktu dulu tuh di Braga. Nah untuk sekarang rame lagi tuh tahun 2000-an. Itu mungkin dari tahun 2000 beberapa tahun baru mulai ada toko-toko yang isi. Jadi nggak langsung rame, tapi ada waktu untuk rame lagi. Jadi dari dulu yang rame banget, sekarang juga masih rame. Cuman ada waktu ketika sepinya. Ya, siap. Dari dulu mungkin kalau ada kerjasama hanya event aja. Seperti? Hanya misalnya ketika ini yang terbaru ini ada ketika Jalan Braga tutup Sabtu Minggu. Itu dari Disputpar bekerja sama, tapi hanya dari kita aja. Misalnya di sini ada pertunjukan musik atau pertunjukan tari, itu kita memfasilitasi dan bekerja sama Rumah Seni Ropi. Gitu. Perkembangannya ya ingin pastinya lebih dikenal sampai mancanegara, karena sebenarnya di sini udah dari Indonesia kalau ke Bandung ya pasti ke Braga, mau yang makan atau mau yang liburan atau yang beli lukisan pasti tujuannya ada yang Braga. Nah untuk mancanegara mungkin karena masih ada yang lebih populer, misalnya kayak di Bali itu lebih populer kan. Mungkin di Braga ini bisa lebih dari Bali. Jadi pusat pariwisata mancanegara. Perjalanan berlanjut menuju Monumen Bandung Lautan Api di Tegalega. Monumen Bandung Lautan Api menjadi saksi bisu dari salah satu peristiwa tragis dalam sejarah kota Bandung, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api pada 24 Maret 1946. Monumen ini didirikan untuk mengenang peristiwa tersebut yang terjadi pada masa Revolusi Nasional Indonesia, ketika pasukan Sekutu dan Belanda membombardir kota Bandung secara besar-besaran. Setelah sekian tempat-tempat yang sudah dikunjungi, tibalah kita di destinasi terakhir, yaitu Monumen Perjuangan. Monumen Perjuangan adalah simbol sejarah yang menggambarkan perjuangan dan keberanian rakyat Bandung dalam merebut kemerdekaan. Monumen ini didirikan untuk mengenang peristiwa heroik para pahlawan revolusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari catatan sejarah yang kita saksikan di Jalan Asia Afrika, Gedung Merdeka, Gedung Pakuan, dan juga kehidupan seni di Jalan Braga sehingga rekreasi dan kehidupan budaya di Tegalega, Bandung terus menawarkan ragam pengalaman dan keindahan yang sangat mempesona. Menelisik jejak sejarah kota Bandung adalah kisah tentang keberanian, semangat, dan cinta akan tanah air. Sebuah kota yang terus berkembang namun tak pernah melupakan akar sejarahnya.
Mari kita jaga dan lestarikan warisan ini untuk kita, untuk mereka yang telah berjuang, dan untuk generasi yang akan datang.